comeback juga. Ada 2 girl group dan juga 2 boy group. Banyak banget yang project konser juga. NCT Dream, aespa, TXT. Annyeong Nadinainers, balik lagi di Gangnam Iyagi barengan sama Mayang Dira. Seperti biasa kalau misalnya Mayang datang lagi di Gangnam Iyagi, itu tandanya ada yang apa? Ada yang mesti kita bahas Nadinainers. Karena yang satu ini bukan tentang berita heboh yang negatif-negatif lagi, tapi justru ini berita atau kabar happy. Mungkin buat kamu yang jadi salah satu fans dari idol-idol berikut. Beberapa waktu yang lalu kemarin Mayang udah ngebahas tentang comeback dari 4 girl group ya kan. Tapi kalau sekarang Mayang mau ngebahas comeback juga, gak cuma dari girl group tapi ada boy groupnya juga. Ini rame ya dipikir-pikir dan dirasa-rasa gitu ya. Summer 2025 banyak banget yang comeback, banyak banget yang project konser juga. Dan kalau misalnya kamu penasaran kira-kira hari ini yang bakalan Mayang bahas di Gangnam Iyagi siapa aja, yuk cus kita ketemuan. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Hari ini Mayang bakalan ngebahas satu persatu tentang comeback dari NCT Dream. Terus ada aespa juga. Terus lagi ada IVE. Dan yang terakhir dari TXT 99ers. Ada 2 girl group dan juga 2 boy group yang bakalan comeback dan mungkin sudah comeback di musim panas 2025 ini. Kita bahas yang pertama ada NCT Dream yang memulai debutnya itu di tanggal 25 Agustus 2016 dengan single pertamanya mereka Chewing Gum. Chewing Gum. Nah, itu di salah satu acara Music M Countdown. Dan NCT Dream ini punya 7 member atau 7 anggota. Yang pertama ada Mark Lee 99ers yang lahir di tanggal 22 Agustus 99 sebagai leader, main rapper, main dancer, dan multitalenta ya. Terus di yang kedua ada Jisung yang lahir di 5 Februari 2002 sebagai dancer, vokalis, rapper, sekaligus Maknae dari NCT Dream. Terus lanjut lagi ada Renjun yang lahir di tanggal 23 Maret 2000 sebagai main vokalis dan juga lead dancer. Dilanjut lagi ada Jenoya yang lahir di tanggal 23 April tahun 2000 dan sebagai lead rapper sekaligus lead dancer juga. Dilanjut dengan cowok Bandung yang satu ini ada Hachan ya, yang katanya pesonanya kayak cowok Bandung ya, setuju gak sih? Yang lahir di tanggal 6 Juni 2000 sebagai main vokalis. Dilanjut lagi ada Jaemin yang lahir di tanggal 13 Agustus tahun 2000 sebagai lead dancer dan juga sub vokalis. Dan yang terakhir ada Chonlo yang lahir di tanggal 22 November 2001 sebagai main vokal. 7 member comeback barengan. Gak ada yang absen ya. Seneng sih sebenarnya. Dan dikutip dari allkpop.com 99ers, comeback NCT Dream kali ini cukup luar biasa konsepnya karena bakalan comeback album kelimanya mereka yang dikasih judul Go Back to the Future. Dan kemarin di tanggal 28 Juni NCT Dream ini udah ngerilis teaser resmi untuk music videonya mereka. Dan untuk teasernya ini mereka kasih judul We Don't Need Roads dengan menampilkan latar ala film-film Back to the Future. Jadi agak dibawa ke masa lalu terus diajak jalan-jalan ke masa yang akan mendatang begitu. Dan dikutip dari idntimes.com, lagu-lagu di lagu ini juga menceritakan ya perjalanan dari 7 member NCT Dream menelusuri waktu demi menemukan versi terbaik dari setiap member. Jadi ya pasti ya gitu ada perjalanannya. Terus juga nyeritain mungkin ketika mereka down, ketika mereka ups lagi, pokoknya sampai menemukan versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Dan selain menyentuh sisi emosional, konsepnya juga menggambarkan pertumbuhan, pencarian jati diri dan juga eksplorasi musik yang kayaknya makin mature, makin dewasa dan kerasa banget mungkin ya grow up-nya dari seorang NCT Dream begitu. Dan album Go Back to the Future ini
bakalan ada 9 lagu di dalamnya, termasuk 2 title track yang dipilih, ada Back to the Future dan juga Chiller. Dan menariknya lagi, untuk lagu Back to the Future ini akan dirilis lebih dahulu di tanggal 9 Juli 2025, dilanjutkan dengan albumnya ini bakalan dirilis di tanggal 14 Juli 2025. Jadi kita bakalan dapat spoiler terlebih dahulu dari lagunya, baru nanti dari albumnya. Tapi ternyata NCT Dream ini nggak sibuk dari comeback aja, tapi mereka juga sibuk untuk mempersiapkan world tour-nya mereka di tahun 2025 ini dengan judul Dream the Future, yang mana world tour-nya ini akan dimulai di Seoul di tanggal 10 sampai 12 Juli 2025 di Gocheok Skydome. Setelah itu mereka juga bakalan tour ke beberapa negara di Asia dan termasuk stops juga di Jakarta. Mampir lagi, pulang kampung lagi di tanggal 27 sampai 28 September 2025 di Jakarta International Stadium alias JIS begitu. Jadi buat kamu yang citizen ya, siapin berarti ya cuan yang banyak untuk apa? Beli album sama nonton konser begitu. Yang kedua yang bakalan main bahas lanjut ada aespa. Ini mungkin jadi salah satu sisternya dari NCT Dream karena sama-sama comeback dari SM Entertainment juga. Dan aespa ini untuk debutnya sendiri dimulai di tanggal 17 November 2020 lewat singlenya Black Mamba. Cialah, ada 4 member di dalamnya. Dari mulai ada Karina yang lahir di tanggal 11 April 2000 sebagai lead rapper, main dancer. Terus dilanjut ada Giselle yang lahir di tanggal 30 Oktober tahun 2000 sebagai main rapper dan juga sub vokalis. Dilanjut lagi ada Winter sebagai main vokalis dan juga lead dancer yang lahir di tanggal 1 Januari 2001. Dan terakhir ada maknanya aespa yaitu Ningning yang lahir di tanggal 23 Oktober 2002 sebagai main vokalis. Nah, aespa sendiri sebenarnya udah ngerilis satu single comeback yaitu Dirty Work kemarin di tanggal 27 Juni 2025. Dan sebenarnya ada warna baru, wajah baru ya dari comebacknya aespa kali ini karena menurut Mayang jadi lebih mature dan lebih berani dibandingkan comeback sebelumnya. Dan single terbaru ini genrenya masih dance pop, memadukan synth bass yang kaya dengan melodi, jadi harmonisasinya oke banget. Terus lagi lagu Dirty Work ini juga menonjolkan lirik yang mengungkapkan kesediaan seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan kotor atau ya dirty work itu. Dan dikutip dari kpopmart.com 99ers, lagu Dirty Work ini ternyata memiliki 3 versi. Yang Korean version yang aslinya, atau lagi mungkin yang bahasa ya Korea gitu. Terus versi yang kedua itu featuring sama Flo Milli, dan terakhir ada versi bahasa Inggris dan juga instrumentalnya. Jadi kurang lebih berarti 4 ya kalau ditotalin barengan sama yang versi aslinya begitu. Terus lagi selain di platform digital, Dirty Work ini juga akan tersedia dalam bentuk fisik yang dirilis nanti di tanggal 4 Juli 2025. Jadi tinggal menghitung hari sih sebenarnya ya. Terus ini dia sih yang ditunggu-tunggu karena comebacknya kali ini gak cuman nyuguhin visual yang luar biasa lewat music videonya, terus juga warna rambut Giselle yang sangat menyala gitu kan. Dan ternyata ditambah lagi nih popularitas dari aespa ini bener-bener global banget, mendunia, karena ternyata mereka dapat melampaui 1,01 juta pre-order untuk single terbarunya alias ya si Dirty Work ini. Dan dikutip juga dari allkpop.com 99ers, hal ini juga mengamankan posisi aespa sebagai million seller ke-6 sekaligus mencetak rekor kecepatan penjualan pre-order. Ih gila, keren, the best aespa ya.
Dan aespa juga nggak sibuk karena comebacknya doang, masih banyak kesibukan di luar sana. Salah satunya mereka juga sedang melakukan world tour yang berjudul Sing Axis Line, dan ini menjadi world tour ketiganya aespa, dan world tour ini juga dilakukan di 2 negara, yaitu di Korea dan juga di Jepang. Kalau untuk Korea sendiri di tanggal 29 sampai tanggal 31 Juni, dan untuk di Jepang ini nanti di bulan Oktober dan juga November 2025 begitu. Sibuk ya ibu-ibu aespa ini ya, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting karirnya semakin top. Udah 2, kita lanjut lagi ke girl group. Yang ketiga ini ada IVE 99ers yang ternyata ikutan meramaikan comeback di tahun 2025 ini ya. Nah, IVE sendiri ini debut di tanggal 1 Desember 2021 dengan single albumnya yaitu Eleven. Kamu tahu semua ketika itu gerakannya, terus lagunya bikin semua orang IVE pada masanya ya kan. Dan untuk IVE sendiri 99ers terdiri dari 6 member atau 6 anggota. Yang pertama ada An Yoonjin yang lahir di tanggal 1 September 2003 sebagai leader, main vokalis, main dancer. Terus yang kedua ada Gaeul yang lahir di tanggal 24 September 2002 sebagai main dancer, lead rapper dan juga sub vokalis. Dilanjut ada Ray yang lahir di 3 Februari 2002 sebagai main rapper dan juga sub vokalis. Ada juga Jang Won Young 99ers yang lahir di tanggal 31 Agustus 2004 sebagai vokalis dan juga dancer. Dilanjut ada Liz yang lahir di tanggal 21 November 2004 sebagai main vokalis. Dan yang terakhir ada maknanya yaitu Liso di tanggal 21 Februari 2007 dia lahir sebagai lead dancer dan juga sub vokalis. Nah, di pertengahan tahun 2025 ini dikutip dari allkpop.com, IVE ini udah ngerilis teaser foto untuk EP Jepang terbaru yang dikasih judul Be Alright. Dan yang katanya ini bakalan dirilis tanggal 30 Juli 2025. Jadi kurang lebih masih ada 1 bulanan lagi, dan siap-siap aja kalau baru teaser foto biasanya nanti lanjutannya ada teaser video, dan mungkin teaser fotonya juga bisa jadi banyak banget. Jadi siap-siap kamu dibombardir sama IVE ya kan. Dan teasernya ini menonjolkan konsep high teen fashion berpadu dengan aura yang futuristik, menampilkan ke-6 member dalam gaya yang edgy dan juga confident. Jadi masih perpaduan ya untuk stylenya sendiri. Dan comebacknya kali ini juga merupakan langkah strategis dari IVE untuk dibilang mengambil bisa, menyapa juga bisa para fans yang ada di Jepang begitu. Dan sekaligus lewat comebacknya kali ini memperkenalkan juga visual storytelling yang baru, yang lebih stylish, yang lebih dewasa, yang mungkin kemarin kamu pernah melihat IVE-nya lebih ke unyu gitu kan, cewek girly banget. Kalau sekarang agak sedikit mature begitu. Walaupun sebenarnya belum dirilis full teasernya, tapi fans wow, udah pada penasaran, udah pada berteriak-teriak kapan ini dirilis lebih lanjut teasernya. Makanya ditungguin dan sabar berarti ya. Tanggal 30 Juli tungguin itu dia. Dari IVE 99ers lanjut ke yang terakhir yang bakalan Mayang bahas, yaitu ada TXT atau Tomorrow X Together. Nih si ganteng-ganteng ada apa lagi nih? Emang kalau ada yang ganteng apa? Ganjen, itu dia. Dari TXT 99ers mulai debut di industri Korea Selatan itu di tanggal 4 Maret 2019 dengan salah satu mini albumnya yang dikasih judul The Dream Chapter Stars, dengan lagu utamanya atau title tracknya adalah Crown yang langsung viral pada saat itu karena konsep yang ceria, terus koreografinya juga unik begitu. Ada 5 orang di TXT membernya. Yang pertama ada Subin yang lahir di tanggal 5 Desember 2000 sebagai leader, lead vokal, terus rapper dan juga dancer. Terus ada Yeonjun juga yang lahir di tanggal 13 September 99 sebagai main rapper dan juga dancer. Ada Beomgyu yang lahir di tanggal 13 Maret 2001 sebagai vokalis. Ada Taehyun juga yang lahir di tanggal 5 Februari 2002 sebagai vokalis. Dan terakhir ada Hyuning Kai yang lahir di tanggal 14 Agustus tahun 2002 sebagai vokalis dan juga visual. Jelas. Dan dikutip dari allkpop.com, 99ers
TXT ini bakalan comeback dan sudah meluncurkan teaser konsep sinematik yang cukup unik sebenarnya untuk album keempatnya mereka yang bakalan datang dengan judul The Tale of the Stars Together. Nah, ciri khas sih sebenarnya buat TXT kalau misalnya mereka ngerilis album atau lagu dengan storytelling, dengan jalan cerita yang unik, ya mereka kayak bercerita aja ngalir kayak curhat, tahu nggak sih? Ih, kamu keren deh dicurhatin sama TXT begitu. Dan trailernya kemarin udah dirilis di tanggal 29 Juni lewat akun YouTube resminya Hype Label. Secara visual banyak banget yang ditampilkan sih, dari mulai emosi, terus juga mungkin akan ada sedikit cerita, pesan juga yang disampaikan, dan video ini juga mengeksplorasi tema-tema dari mulai rasa putus asa ya, kecewa, terus juga rasa sakit, sampai akhirnya kamu bisa menemukan penyembuhan atau healingnya diri kamu begitu. Dengan nuansa yang penuh misterius, sinematiknya juga ada gitu, kayak rasanya nonton film pendek sih sebenarnya. TXT akhirnya memperkuat lagi kedudukannya mereka, posisinya mereka juga sebagai grup yang tidak mengandalkan vokal, visual, tapi storytelling di setiap comeback dan juga karya-karya lagunya. Dan untuk The Tale of the Stars Together ini bakalan dijadwalkan rilis di tanggal 21 Juli 2025. Tanggalnya berdekatan, dan mungkin buat kamu yang merasa mulfan atau multi fandom, agak repot ya dompet kamu ya sekarang ya. Ini albumnya banyak yang harus dibeli, say. Jadi emang 4 grup yang Mayang bahas itu punya konsep yang berbeda-beda, terus juga mungkin nanti memberikan kejutan yang berbeda-beda, dan tapi mungkin mereka punya kesamaan sih, yaitu meramaikan charting ya di musim panas 2025 ini. Kemarin udah banyak ya, sekarang ditambahin lagi makin banyak. Mulai tadi dari NCT Dream dengan konsep futuristiknya dan world tour-nya, terus ditambah aespa dengan dirty work ya kemarin yang bikin semua ternganga-nganga ya. Terus dilanjut dengan IVE yang sekarang lagi melebarkan sayapnya ke Jepang ya. Terus dilanjut lagi ada TXT ya yang ngajakin kita dengerin curhatannya ya. Dan kalau misalnya kamu juga kemarin sempat lihat ada Baby Monster ya, yang lagi siap-siap juga comeback dengan Hot Sauce-nya, itu juga bikin rame lagi chart di Korea Selatan, dan mungkin aku nggak tahu juga sih mereka bakalan punya kejutan apa ya. So kalau misalnya kamu ya, dari kamu pribadi nih nanti Niners, kira-kira dari keempat grup yang udah Mayang bahas di Gangnam Iyagi hari ini, menurut kamu yang bakalan paling keren, paling out of the box tuh yang mana sih? Boleh kali kasih tahu Mayang di kolom komentar, dan jangan lupa kalau misalnya kamu punya info-info lain, spill the tea sekalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa sama Mayang di Gangnam Iyagi selanjutnya. Annyeong!